Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jumpa lagi di Siar Mara, podcastnya Mutiara Rahma. Kali ini bersama Bu Sumi selaku MC. Kita kali ini akan berbincang-bincang tentunya dengan siswi SJT Mutiara Rahma kelas 5B. Tema yang kita angkat kali ini adalah menjaga lisan dan hati selama di bulan Ramadan. Nah, bagaimana di bulan Ramadan ini kita bersama-sama belajar untuk selepas dari bulan Ramadan ini bisa lebih bertakwa lagi. Jadi kita langsung saja berkenalan dengan siswi SJT Mutiara Rahma kelas 5B. Oke, kalau gitu kita berkenalan dulu ya dengan sobat-sobat Siar Mara, siaran Mutiara Rahma di podcast kali ini. Ini pertama kali atau seberapa kali kalian ikut podcast? Pertama kali. Insya Allah ya, bergantian ya. Iya. Oke, kalau gitu jari ini dulu deh perkenalan. Silakan. Nama saya Askia Safo Amirullah dari kelas 5B. Ya, selanjutnya. Nama saya Askia Safo Otoain dari kelas 5B. Ya, selanjutnya. Saya Esa Batrisya Ropal dari kelas 5B juga. Ya, bagaimana kabarnya? Baik. Masih berpuasa? Ya, Bu. Adakah yang sudah berlubang puasanya? Belum. Hah? Belum. Kayaknya Bu Sumi yang sudah berlubang di awal. Ya nanti kita bisa, namanya juga perempuan ya, nanti istimewa. Biasa di tengah. Oh, bisa di tengah ya. Kalau Bu Sumi kalau sudah awal berarti nanti akhir ya. Namanya juga istimewa, tapi harus diganti ya, diganti selepas di bulan Ramadan. Baik, kali ini kan kita berbincang tentang menjaga lisan dan hati. Kalau menurut Bu Sumi ini tema yang sangat sulit sekali gitu ya. Terkadang lisan itu kan langsung ya. Nah, kalau hati kan di dalam kita nggak tahu nih apa. Tapi kalau Bu Sumi sendiri nih ya, kadang tuh bibirnya tuh diem, tapi di hati tuh ada gitu ya, ngejulit dikit gitu ya. Tapi langsung spontan astagfirullahalazim gitu. Itu kalau Bu Sumi. Bagaimana kalau kalian sendiri? Coba. Guys, Sofa pernah mengalami nggak seperti itu? Pernah, Bu. Ya, itu terucap secara lisan langsung ke orangnya, terlepas gitu aja atau dalam hati? Dalam hati, Bu, kayak ternyata dia gini ya, ternyata gini gitu. Oh, gitu-gitu. Di si A nih gini gitu ya. Atau temen gitu ya. Iya. Itu disadari atau tanpa disadari? Kadang disadari, kadang enggak. Nah, gitu. Langsung istighfar enggak kalau begitu? Ya. Iya, langsung istighfar ya. Nah, lanjut, kalau Sofa gimana? Dalam hati. Lebih banyak lisan atau di hati? Hati. Hati ya. Iya. Nah, terus apa terus dilakukan? Diam-diam aja. Diam aja. Iya kan, yang tahu diri kalian kan yang tahu Ya. gitu kan. Terus kalau ini Saya pernah sering makan, tapi ya saya udah diam aja. diam aja. Jadi kayak tahu sifat aslinya gitu. Oh, Kayak, gitu ya. jadi gitu kayak Iya. Ini kita bukan menggibah, kita menggibah diri kita sendiri ya. Iya. Maksudnya di mana di bulan Ramadan ini kan kita belajar ya, menahan gitu ya. Jadi bukan hanya makan dan minum gitu ya, tapi ada beberapa hal yang perlu kita tahan, terutama adalah lisan dan hati kita. Jadi makanya di bulan Ramadan itu kan disuruh memperbanyak membaca Al-Quran, ya kan? Terus itu merojaah, terus banyak berzikir. Nah, kalau terlepas bulan Ramadan, apakah kita udah lepas nih? Jadi ada sih tetap amalannya, tapi amalannya nggak begitu banyak gitu ya. Kalian gimana itu? Kalau Bu Sumi sendiri gitu ya, itu kemarin udah belajar istighfar, astagfirullahalazim gitu ya. Atau kalau misalkan ke teman gitu yang gimana ya, saling menasehati, saling saling menasehati, saling menjaga gitu kan ya. Untuk pelajaran kalian sudah diajarin belum tentang menjaga lisan dan hati ini? Pernah. pernah Di pelajaran? Enggak, bukan pelajaran sih, kayak nasihat dari Bu Mar gitu loh. Iya, kayak ya, jelasin kalian tuh kita harus menjaga lisan dan hati. Iya, benar sih. Secara langsung gitu. Iya, Enggak dari pelajaran. Iya, kalau selain di sekolah, di rumah gitu, di orang tua kalian gitu. Pernah.
ya di nasihatin ngomongnya itu harus baik, sopan, apalagi sama orang tua. Iya benar, tapi bukan hanya ke orang tua atau guru saja yang sopan, tapi ke semua teman juga ya. Sudah. Iya. Nah terus juga memang ini topik yang agak berat kalau menurut Bu Sumi tadi ya di awal ya, karena kan ini di bulan Ramadan, jadinya kita harus memperbanyak zikir tadi gitu ya. Kalau pengalaman nih dari orang-orang yang sudah umroh gitu ya, kadang tuh kalau misalnya kita udah tidak bisa menjaga di hati karena kebiasaan, itu akan langsung berdampak ke kita gitu. Contoh gitu ya, ini orang bau banget gitu ya, terus tiba-tiba katanya yang pengalaman gitu ya, beneran bau gitu, dia menyium bau gitu. Nah itu salah satunya. Jadi makanya kita di bulan Ramadan ini betul-betul kita menjaga. Jadi kalau misalnya kita astagfirullahaladzim gitu ya teman-teman ya. Tadi kan kalian sudah diajarin, udah pernah disampaikan juga oleh guru kelas dan para orang tua. Tahu nggak kalian dalilnya tentang menjaga lisan dan hati? Ada di surah Al-Kahf ayat 18, itu artinya tiada satu kata pun melainkan ada malaikat yang langsung mencatatnya. Quran surah Al-Kahf ayat 18. Masya Allah, subhanallah itu ya, kata-kata itu ya. Makanya kalau kita yang istighfar tadi itu bisa jadi langsung enggak jadi tercatat, karena langsung teringat gitu. Iya. Nah sekarang gini, Bu Sumi tanya satu persatu ya, tentang di bulan Ramadan ini kan kita nggak bisa terlepas yang namanya tiba-tiba, namanya juga kita sekolah gitu ya, ada rasa di bulan Ramadan kan berusaha untuk bisa menjaga, tapi ada aja teman-teman kita yang usil. Nah bagaimana kalian menyikapinya? Diemin aja Bu. Diemin aja. Diemin aja Bu, cuekin aja. Gitu. Berasa aja kayak dia nggak ada gitu. Oh gitu. Kan kadang kita sudah menjaga diri nih, cuma menjaga lisan. Tapi namanya kita sekolah kan di bulan Ramadan ini kan tetap sekolah, tetap ada aja yang usir. Jadi cara nyikapnya gitu. Iya Bu. Kalau nggak kayak berasa, kalau misalnya kayak ada nyium-nyium gitu, ya udah berasa kayak dia lagi ngomongin orang lain aja, bukan diri kita. Coba cuekin aja juga. Ya udah kayak ya udah dia nyindir aku kah, marah sama aku, ya udah biarin aja. Nanti juga dapat imbasnya sendiri kan. Ya, terus kalau Sofa mungkin Diemin aja, mungkin itu kayak lagi nggak ngomongin kita, ngomongin orang lain gitu, kayak pikirnya tuh positif aja. Masya Allah, positif, benar-benar susah loh kalau kita itu bisa untuk berpikir positif. Contoh misalkan menunggu gitu ya, lama banget gitu kan. Menunggu tuh kan hal yang paling gimana ya gitu ya. Kalau menunggu misalkan kita menunggu Gojek atau menunggu ayah, lama banget nih udah janjian nggak sesuai dengan ini, kalian bisa berpikir positif nggak? Bisa. Mungkin kayak kalau lagi janjian terus lambat, mungkin buru-buru kah atau ya macet. Mungkin kalau misalnya Gojek misalnya pesan ini mungkin gitu, antrinya panjang, kalau enggak masaknya yang lama. Aduh, Masya Allah, terus kan tetap jaga ya begitu tuh ya, benar. Apalagi kalau yang ngebut tiba-tiba gitu ya, kita sudah gitu ya lagi jalan, pernah rasain nggak? Pernah. Ya, kalau Bu Sumi mungkin kalau Bu Sumi nih positifnya adalah kebelet gitu. Iya kan, kita ngebut gitu kan, kebelet. Tapi kan kadang kebanyakan yang di luar sana yang tidak tahu mungkin ya, kalau kalian sudah tahu ilmunya, Masya Allah gitu ya. Jadi kalian bisa menyikapnya dengan positif. Tapi kalau yang tidak memiliki ilmu, pasti sudah umpatan-umpatan yang tidak baik pastinya ya. Entah itu mungkin di keluarga kita, entah itu mungkin yang kita dengar dari orang lain. Udah apa yang kita harus lakukan adalah berzikir dan mendoakan ya. Semoga kalian tetap seperti itu ya. Terus ada lagi nggak yang mau punya pengalaman berbagi di sini tentang tema kita ini tadi? Apa ya? Ayo Bu, mikir dulu Bu. Mikir dulu. Jangan lama ya. Sampai besok nanti jadi bingung. Apa? Atau adakah kalian trik-trik gitu ya untuk bisa menjaga lisan dan hati kita ini, bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi juga di luar Ramadan gitu. Perbaiki salat itu, banyak-banyak doa, zikir, mudah memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain. Terus lagi Sofa mungkin aja tambahin. Kalau ngelihat orang tuh misalnya kayak dia tuh
kayak bisik-bisik gitu, tapi dari jauh. Nah, dia tuh matanya ke arah kita. iya, matanya Iya. kayak kayak gitu. Oh gitu. Nah, itu tuh kita tuh mikirnya mungkin Mungkin karena aku cantik. iya itu. Karena aku harus Masya Allah. harap pakai cara baik ya. Masya Allah. Ya. Belum tentu dia ngomongin kita Iya, yang jelek. jelek, Siapa tahu iya. dia bilang itu cantik banget tau. Masya Allah. Ya. Wangi banget tuh. Wangi. itu. Oh gitu. Iya. Wah, aduh, Bu Sumi dapat ilmu baru nih dari kalian nih, benar deh. Jadinya apa ya? Jadi sama-sama belajar nih katanya gitu kan. Karena memang tema ini, jujur pas Bu Sumi dapat untuk menyampaikan di podcast ini temanya berat ini gitu ya kan, bukan hanya untuk Bu Sumi yang sudah dewasa, tapi bagaimana ya untuk menyikapinya di kalian gitu, di usia-usia kalian. Masya Allah, luar biasa sekali gitu ya. Nah terus itu kan kalau di sekolah, bagaimana kalau di rumah? Kalau di rumah tuh kan pasti identiknya pasti kita tuh nggak ada rasa canggung gitu ya sama orang tua, karena pasti aja lah rasa kesel gitu ya kan. Terus itu sama adik gitu kan, beda kalau di sekolah kan harus jaga nih gitu kan, ini temen nih kita nggak tahu perasaannya. Tapi kalau kalian di rumah bersama keluarga, baik itu kakak, ayah, ibu, saudara, bagaimana? Kalau adik saya bikin kesel, saya paling marahnya cuma bisa diam. Soalnya kalau dia nangis, saya yang kena juga. Resiko Ya, kakak Iya. Sebagai kakak. Terus ada lagi mungkin pengalamannya kalau di keluarga gitu. Jadi kan kita di sekolah kan, oh iya gitu ya. Kalau saya tuh biasanya digangguin sama tante saya, biasanya saya balas lagi. Oh iya kan, punya saudara nggak? Enggak, Oh nggak ada. Mudah-mudahan itu ya segera punya adik. Mau punya adik nggak? Pingin nggak? mau banget Bu. Oh, mau banget. Tapi Kita yang punya adik aja oh. nggak mau ya. Nggak mau. Kalau bisa Kenapa pilih pernah ya kalian. rasain? Nah, tapi ini punya tante yang tinggal di rumah. Oh seperti itu aja. Iseng juga ya. Iya Bu, biasanya kayak jahil-jahil aja gitu, tiba-tiba digelitikin. Gitu. Ya saya gelitikin balik Bu. Oh, Masya Allah, iya. Oke, berbicara di bulan Ramadan, kalian sudah membaca sampai berapa juz nih? Apakah one day juz ataukah ya baca? Yang penting dalam sehari itu aja baca Al-Quran. Ya kalau sehari ada gitulah baca. Ya Bu, baca. Tapi apakah satu juz Nggak ataukah? nyampe, paling satu juz cuma setengah. Oh, Saya biasanya Bu kayak ditargetinnya setiap selesai sholat 3 lembar. Oh, Kalau gitu. masih belum bisa ya minim-minim 2 lembar. Ada lembar ke sofa. Tapi jam sehari ada. Ada. Kalau bulan Ramadan ini kan identiknya dengan kita itu lebih dekat lagi, lebih banyak lagi membaca dan memahami Al-Quran. Jadi kalau untuk yang murojaah atau tahfiz itu diperbolehkan saja, tapi lebih banyak kita bercengkraman dengan Al-Quran. Karena apa? Pahalanya berlipat ganda di bulan Ramadan ini, ya kan? Masya Allah, kalau misalkan sehari one day juz juga ada juga yang sehari bisa mengkhatamkan. Iya, jadi tuh sekitar kalau Bu Sumi satu juz itu bisa 1 jam, 1 jam setengah sampai 1 jam kalau tidak ada gangguan ya, itu 1 juz. Nah, karena kalau misalkan ada juga kemarin Bu Sumi tanya ke para ustadz dan ustazah itu bisa sampai 3 sampai 5 jam bisa menghatamkan dalam 1 hari. Gitu ya. Nah coba kalian juga coba gitu ya. Jadi di bulan Ramadan ini kan memang tidur aja tuh udah bernilai pahala di bulan Ramadan kan. Ya tidur aja tuh bernilai pahala. Tidur siang? Iya, tapi kan nggak tidur bablasan sampai harus meninggalkan sholat ya kan, itu Bu, sangat kalau rugi sekali. Misalnya selesai sahur kan tidur, baru bangun sholat duha, tadarus, sholat zuhur, tidur lagi. Subuhnya? Terus tidur lagi terus nanti asar Bangun. sholat bangun terus habis itu Tidur ya, lagi sampai maghrib. ya pahalanya ibaratkan gini, kalau misal menerapkan di bulan Ramadan ini kan banyak pahala yang disebutkan oleh Allah itu kan berlipat-lipat ganda ya kan. Jadinya kalau misal kita tidak meraih itu sangat merugikan diri kita juga gitu ya. Misalkan kalau dia dari subuh
istirahatnya cuman ibaratkan bisa lah pasti istirahat ngantuk. Namanya kita baca Al-Qur'an itu pasti ada ngantuk gitu ya. Ya sejam. Berarti pahalanya ibaratkan sebesar sapi. Gitu. Tapi kalau misalkan banyak tidurnya itu kan juga bernilai pahala. Tapi baca Al-Qur'annya itu enggak intens gitu. Ya mungkin sebesar kambing. Ibaratkan seperti itu. Itu yang gurunya Bu Sumi pernah menyampaikan seperti Kalau itu. sebesar semut, Bu. Apa? setidaknya dapat daripada tidak sama sekali gitu ya. Kalau kan? semut kok berapa tuh? Kenapa? Kalau pahalanya semut deh. Sejalan kecil ya sejabatnya segitu. Dia bacanya al baru tidur. Ya, ada seperti itu. Kalau jalan kaki dapat pahala nggak? Kenapa? Jalan kaki. Jalan kaki mau ke masjid atau pulang masjid dapat. Iya, dapat. Misalkan guru kalian tuh kan kita punya 2 lokasi gitu ya. Saat dia perjalanan lokasi 1 ke lokasi 2, saat dia berzikir gitu, dia akan bernilai pahala. Jadi kita kalau berangkat sekolah juga dapat, Bu. Iya dapat. Makanya sebelum kita melangkahkan kaki, kita kan baca doa keluar rumah, ya enggak? Iya. Terus diberikan kemudahan naik kendaraan, itu jangan lupa supaya apa? Setiap yang kita lakukan itu bernilai pahala. Kita duduk minimal baca apa? Bismillah kan. Bismillah. Nah, kalian jangan lupa itu sudah termasuk zikir begitu. Jadi masya Allah ya indah sekali Islam itu udah mengajarkan kepada kita. Oke. Kita tadi masuk ke tema tadi ya, terus tadi dalilnya udah disampaikan sama Sofa. Berarti pada saat pelajaran PAI ya udah disampaikan oleh guru kalian ya. Nah, target apa sih di tahun ini di bulan Ramadan ini yang kalian aja target nggak gitu? Salatnya lebih baik aja dari sebelum-sebelumnya. Kalau nggak lebih tadarus. khusyuk, Ya, lebih- tadarus. Tadarusnya lebih kayak 1 bulan ini bisa 2 kali. Bisa 2 kali khatam maksudnya. Ya, Bu. Masya Allah. Pak Sofa ada target nggak? Target ada. Sholatnya tuh kayak lebih tepat waktu. Jadi kalau azan Langsung ambil sholat, wudhu, langsung ya, sholat. sholat. Iya benar, memang kalau di bulan Ramadan ini ya teman-teman, kita tuh jadi belajar, dan semoga di luar Ramadan kita juga bisa menerapkan supaya lebih bertakwa. Jadi ibaratkan di bulan Ramadan ini kita pesantrennya lah. Pesantren kan dalam 1 bulan. Setelah itu bagaimana penerapannya? Apakah langsung ditinggal begitu aja? Apakah semakin meningkat gitu ya? Ya betul sekali, kita memang harus terus belajar dan belajar karena kadar keimanan tuh bisa menurun. Ya pada saat itu bisa menurun gitu ya. Tapi insya Allah jangan bulan Ramadan ini banyak keberkahan. Apapun ya tadi kayak tidur aja bernilai ibadah. Kalau di luar Ramadan ibaratkan, ya mungkin tidurnya kalau kita baca doa kita bernilai ibadah gitu ya. Cuman di bulan Ramadan tuh banyak sekali nilai-nilai ibadahnya, termasuk juga menjaga hati dan lisan. Makanya lebih banyak di bulan Ramadan itu kan bicaranya sedikit ya. Selain tadi tuh ya yang Bu Sumi pernah sampaikan ya, bau lambung gitu ya kan. Jadi bukan katanya ini bau surga ya. Jadi takutnya nanti mindsetnya berbeda sama adik-adik gitu ya. Baunya gini gitu ya. Padahal cuma ibaratkan aja emang kalau orang berpuasa itu ya punya bau surga. Terus banyak berzikir, istighfar gitu ya kan teman-teman. Nah, kalau dari kalian sendiri gitu, bulan puasa ini apakah jadi lemes, apakah jadi sakit, apakah kalian menyambut dengan semangat atau bagaimana? Semangat, Bu. Ya, Cuman kalau satu. puasanya lemes juga, ada lemesnya, ada semangatnya. Iya, apalagi Semangatnya kalau waktu- jam mau deket-deket Iya, jam maghrib. 2, jam 3 gitu ya. Aduh gitu ya. Iya. Ya, sama-sama. Terus ayo Semangat, Bu. Tapi Semangat. kadang kalau siang itu kayak apa ya, kayak lemes tapi tetap semangat aja gitu. Iya. semangat aja. Kayak kepengen minum tapi ya dikit lagi harus Gitu-gitu. anu nih. Oh, ada kayak gitu. pahala, gitu. Ada kayak gitu, ada rasa aduh haus nih gitu, aduh lapar nih gitu. Iya, ada rasa begitu. Tapi saya tinggal dikit lagi. Oh gitu. Kan katanya jam-jam 2. Jadi dikit lagi. Gitu. Dikit lagi tuh, Bu. Kan nanti kan pulang sekolah langsung tidur siang, bangun mandi lagi. Baru habis itu ya udah ngaji, kalau enggak dari ceramah nyatet-nyatet. Baru nanti nggak lama ya nggak terasa palingan buka. Oh iya. Nanti kalau siang-siang tuh nggak usah lihat jam, pura-pura tutup mata. Oh gitu, Iya. atau tidur gitu ya. Atau jamnya dibalik. Jadi jadi kalau lihat cuma jam background tuh- belakangnya. Kalau ngeliat jam tuh rasanya lama. Iya, Bu, kayak Kalau nggak lama dilihat, banget. Ya cepat gitu. Iya, atau main handphone? Ya, Scroll? ada juga. Iya, ada. Ya, tapi hati-hati ya scrollnya gitu ya. Baik,
masih lanjut kita ya. Gue titit bunyi, jadi kaget ya. Iya. Nah, terus juga gini ya, kalau di bulan Ramadan itu kan apa sih yang kalian menanti selainnya mau Idul Fitri? Apa ini? Apakah ada sesuatu reward dari orang tua kalian kalau misalkan nanti kalau misalnya kalian kan sudah pasti ada yang istimewa ya, maksudnya diberi istimewa Allah, haid ya, sudah haid? Belum. Oh belum. Sudah. Mau Mau. Maksudnya? mendekati. Kayak udah ada tanda-tanda. Oh ya tanda-tanda. Iya. Bersyukur yang belum. Berarti jauh bisa full ya? Iya. Rewardnya apa nih? Nggak ada reward, Bu. Oh gitu. Yang itu cuma mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa Masya ta'ala. Allah. Jadi betul-betul nggak ada gitu. Ya ada, Bu. Ya THR ya ada lah. Oh tuh pasti Reward ada dari sih. orang. Rewardnya dari orang apa dari orang tua? Dari orang tua. Keluarga. Ya kalau keluarga ya ada lah. Ya palingan itu yang biasa. Ya itu yang warna pink, biru. Nggak, kan misalkan kalau sudah mau menjelang Ramadan tuh kan pasti orang tua kalian kan pasti kan berdiskusi, jika sudah dekat Ramadan nih ayah sama ibu mau belikan reward kepada kalian nih, kayak gitu kan. Kalau kalian bisa menuntaskan, menghatamkan puasanya, terus tuh berbuat baik apa segala macam, ada dibuat kayak gitu nggak? Kalau saya sih enggak, saya nggak minta apa-apa, tapi ada saya ada dia tuh minta sepeda. Oh gitu. Dari dulu dia Kalau mau misalkan sepeda. full, Iya. hadiahnya sepeda. Tapi kemarin bolong dia. Jadi gagal Dia juga. nggak tahu, tapi kata mama dikasih kesempatan lagi. Oh, kesempatan. Jangan bolong-bolong lagi. Oh gitu, berarti sepeda tanpa roda. Iya. Rodanya di bengkel. Iya. Tinggalan. Nanti tahun depan. Baru ada satu. Sepeda roda Apa satu. sepedanya? Dan dia ada sepeda cuman rusak, jelek sudah, Oh, warnanya gitu. udah kelupas-kelupas. Oh iya, kalau Sofa sendiri Ada. kasih apa sama ayah bundanya? Umi Abi ya manggilnya? Iya. Sama Umi Abinya. Gak tahu. Kata tadi ada. Iya ada tapi Rahasia kan? iya. Oh, jelaskan sama Umi Abi. Pokoknya ada deh rewardnya Iya, gitu ya. iya. Oh, Jadi jelas ya. kayak penasaran. Iya, baju baru kayaknya, baju baru. Pasti dapat ya baju baru ya. Iya. Ya lah Bu, nggak mungkin kita beli Udah. sendiri. Oh gitu, enggak kan ada misalnya hari ini enggak beli baju dulu ya gitu, masih baju yang kemarin masih ada, kebetulan belinya udah agak besar gitu, jadi tinggal dilepasin aja jahitannya gitu ya. Enggak Bu, dibeliin Bu. Iya, setiap lebaran baru terus baru. Iya, Bu. Lebaran Iya. baru Oh, terus. alhamdulillah. Lebaran Ya pasti pasti kan baru. harus bersyukur. Ya, tapi Nah, kalau- berarti baju yang udah lama, nah itu kalian bisa sumbangkan dan supaya agar nilainya lebih berlebih, misalkan kepada tetangga atau saudara gitu ya. Yang penting masih layak. Iya. Ya kan? Iya, Bu. Ya kan gitu. Tapi kalau baju yang cuman sekali dipakai 2 kali kan enggak apa-apa. Tapi sampaikan ini ada baju baru sekali saya pakai karena saya dapat yang baru, disumbangkan. Kalian kayak gitu nggak? Iya Bu, biasanya Iya kan? disumbangin Yang nggak kalau dipakai udah kok, Iya, kalau udah kekecilan. ada yang baru Iya, harus yang ada yang kecil. keluar. Kalau Iya Bu, yang kecil. kekecilan. Oh, yang kecil. Dari kata daripada ditambal mendingan dikasih orang Iya. aja di sedekah. Benar-benar ya, Sofa juga. Enak. Iya. Ya diem gitu ya. Gugup Tegang, dia. masih tegang. Masih kan tegang. Tapi bingung mau ngomong apa. ngomong apa? Kan udah ditanyain. Baik. Sebenarnya yang kita ingin bahas tentang di bulan Ramadan ini kan pasti banyak ya. Selain tema kita tadi itu, dan bagaimana jangan sholat tarawih kalian? Ya, kalau Saya- masjid ya bolong. Saya di rumah aja Bu. Oh, di rumah iya memang sih. Soalnya Mm-mm. bapak saya kan Bu di proyek, jadi kayak bingung, aduh nggak ada laki-laki lagi yang nemenin Mm-mm, gitu. iya, Ya udah di rumah aja ya berjamaah berempat. Oh, di rumah berempat itu Iya, per rumah semua. Ya mama saya, tante saya 2. Oh, ada tantenya. Iya, iya. Kalau Sofa sendiri Di ke masjid. ya? Iya, dia deket mah, ya kan? Dan kakak langsung nyampe. Iya, jalan kaki. Terus kalau ini Saya ke masjid. Soalnya bareng adik saya sama teman adik saya. deket rumah sama Lumayan. masjid. Iya, iya. Depan tuh sampai masjid itu. Enggak. Iya, jalan itu dulu pasti lagi. banyak banget tuh pahalanya. Kalau di masjid kalian itu sampai jam berapa? Lokat jam Iya, kalau selesai tarawihnya sampai jam berapa? jam 9:05 atau 10. Karena ada ini ya, ada ceramahnya gitu. ya ada ya. ceramah. Pasti ada setiap tarawih pasti ada ceramahnya.
berapa rakaat? 23 atau 11? 11. Tapi kan supaya lumayan panjang-panjang jadi kayak pertama gitu waktunya. Bertambah. Iya, kan cuma setahun sekali ya kan bulan Ramadan. Jadi harus panjang-panjang gitu. Iya, tapi ada juga nggak ngerasain yang tarawih 23 tapi cepet. Enggak, Bu. Nggak pernah. Susumi ada di break papan. Iya, jadi sholat tarawihnya tuh cepet banget. Ya Allah, bro. Abis selesai encok penggelinu. 5 menit. Pokoknya cepet banget. Tapi kalau bocil-bocil tuh seneng loh, Bu. Enak. Iya, Bu, kayak ya habis itu bisa main, bisa makan. Iya, Perang kalau sarung. Bu Sumi pernah tuh ada, jadi abis itu cukup sekali di masjid itu. Jadi carilah yang 11, ya palingnya jam 9 udah selesai, daripada kita yang panjang gitu ya, tapi pulangnya acak pegelinu gitu ya kan. Sujud ruku tuh nggak kita rasakan. Jadi kayak Allah cepet banget. Jadi Kira-kira Babe baca apa ya? surah Al-Fatihahnya satu nafas. Bisa bayangin ya. Dan itu ada gitu ya. Nah makanya Dan jangan gak baca lagi, Bu Imam. baca. Nggak jelas tapi. Dia udah terbiasa. Cuman ya itu tadi kita tidak merasakan. Sedangkan kita kan setiap kita sholat itu kan harus kita rasakan ya, harus kita resapi ya, dari rukunya, dari takbirnya, ya kan, dari sujudnya. Apalagi sujud kan, itu kan diutamakan. Doa paling mustajab itu pada saat kita sujud ya kan, di terakhir kan. Kalau itu betul-betul cepat. Kalau kayak sejak usia Bu Sumi jangan cek begelinu dah. Berarti kalau sujudnya kelamaan ternyata tidur bukan doa, Bu. Waduh, gimana ya? Gimana ya? Gitu. Tapi kalau kita sendiri pasti kita akan lama, karena itu ada doa-doa yang mustajab ya. Selain sujud terakhir juga ada pada saat kita hujan ya kan, doa-doa mustajab yang mesti pas kita berbuka. Nah, jadi ada jadi gini, saat kita berbuka itu bukan Allahumma lakasumtu dulu langsung, tapi iya, basmalah dulu. Nah, basmalah, bismillahirrahmanirrahim, minum. Nah, habis itu kita berdoa. Nah, habis kita doa berbuka itu kalian bisa berdoa apa? Yang kalau Bu Sumi itu biasanya, ya Allah diterimakan amalnya di bulan puasa ini, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan ya kan, itu terus dikuatkan imannya. Nah itu penting sekali ya, menguatkan iman ya. Itu tadi kan habis baca apa tadi Bim tahu tuh doa. Nah itu Bu yang pertama kali Ibu baca tuh apa tadi? Allahumma lakasum. Ya Allahumma lakasum tuh itu minum dulu atau baca doa dulu? Bu Sumi biasanya kan baca basmalah, terus berbuka, berdoanya itu Allahumma lakasum tuh wabika amantu wa alaikatu birahmatika ya arhamar rahimin, terus Bu Sumi berdoa gitu. Itu mustajab sekali. Sama setelah mendengar azan, doa setelah mendengar azan, habis itu kita apa nih, kita doanya gitu. Itu mustajab sekali. Sahur juga ya, Bu? Iya, sahur juga. Nah, sahur itu kan bagusnya yang tadi pernah Bu Sumi sampaikan ke kalian, jangan terlalu cepat sahur jam 3, jam 4. Deket-deket imsak aja. Orang makan paling cuma 10 menit lah ya. Itu udah lama banget itu, ya. Kalau Bu Sumi memang lama kalau makan, makanya porsinya sedikit, tapi menikmati, bas 10 menit gitu. Ya. Saya lama karena nonton TV. Sambil nonton. Iya, 20 menit. Jadi gitu. Nah, menikmati gitu kan. Tapi Iya. kalau bisa ya kita makan di hadapan kita ini bersama keluarga. Jangan sambil ada nonton sambil gini gitu. Kan di meja makan. Karena di bulan Ramadan itulah semua keluarga tuh ngumpul. Makanya kalau bisa ya Ramadan setiap tahun ya kan, ada lagunya gitu karena menyatukan kita gitu. Ya enggak? Iya. Ya. Benar kan? Iya. Nah, ya. Jadi kalau ayahnya di luar ya, sabar ya. Tapi kan nanti ngumpul kan? Iya, Bu, ngumpul. Nah, baik. Lagi. Tadi kalian sudah memberikan trik-triknya dalam menjaga hati dan lisan selama bulan Ramadan. Itu memang kita terus belajar dan belajar gitu ya. Lebih banyak memperbanyak zikir gitu ya. Zikir itu kan bisa astagfirullahalazim, banyak, bisa basmalah, bisa subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar gitu ya. Misalkan ada rasa tidak nyaman di hati kita bisa berzikir atau mengambil air wudhu. Pasti kita ada kesel dong, pasti ada juga lah keselnya, nggak saksel gitu ya kan. Ya kan, kita hanya manusia biasa, bukan manusia yang
sempurna, ya kan, pasti seperti itu. Nah, kalau kalian trik-triknya ya saat kesel tiba-tiba, nggak mungkin kan di bulan Ramadan kok kesel batal nih gitu, tapi kan ada aja gitu ya, entah makanannya nggak sesuai gitu ya, yang kita kepingin mau kok tiba-tiba kok lain gitu ya. Terus kita kan pingin bukaannya kan pingin kan yang es gorengan gitu ya. Tiba-tiba kok nggak ada, kok lain gitu kan. Itu bagaimana menyikapinya? Coba kalau jadi sofa agak diem-diem mulai tadi ya Sofa. Triknya ayo buat temen-temen Smart Tara. Iya, triknya apa gitu supaya Sabar aja nunggu, siapa tahu yang kita mau beli gorengan tuh kayak tutup. Oh, jadi diganti aja sama menu lain gitu. Positif Masya Allah. aja. Oh, positif aja. Iya. Terus Ya saya pura-pura suka aja. Siapa tahu besok dibelikan. gitu. Apa sih paling seneng? Jangan jangan khawatir lumpia. Oh. Es cincau. Iya es cincau. Seger-seger gitu Iya. ya. Padahal kan Lumpia. jangan keseringan es ya. Langsung dihantam Marjan. kan. Hah? Balas Marjan. dendam. Oh, merek gitu. Masuk. Gitu. Lanjut ke ini. Sirup. Gimana cara triknya untuk supaya kita itu di bulan Ramadan itu pasti kan ada rasa kesal, tapi kalian menyikapinya bagaimana supaya teman-teman yang nonton kita ini bisa seperti itu cara menyikapinya gitu. Ya disyukuri aja Bu, Mm-mm. disyukuri aja, palingan nanti kapan-kapan juga ada Ya gitu Dapat. ya. dapat. Pasti nggak lepas dari gorengan ya. Wah, nanti Idul Fitri mau sakit perut gitu ya. Kalau Busumi itu pengen sakit perut ternyata kebanyakan saus. Saya cocok enak ya kan. Aduh ya. Masih jam segini udah ngomong-ngomong tentang goreng-goreng buka-bukaan ya kan. Iya, karena temanya memang Ramadan ya, teman-teman gitu ya. Baik, sekarang ini kan kita, kalau kalian nih kepinginnya tuh kalau di bulan Ramadan itu tetapkah beraktivitas seperti sekolah, ataukah kenapa sih nggak diliburkan? Karena zaman dulu tuh sempet sih bulan Ramadan itu anak-anak sekolah tuh diliburkan sempet. Sebulan. Iya betul, sebulan. Tapi ada kegiatan yaitu mengikuti pesantren Ramadan yang di dekat rumahnya seperti itu. Jadi masjid-masjid itu full dengan anak-anak gitu di bulan Ramadan. Nah, kalau menurut kalian tuh gimana? Apakah di bulan Ramadan ini kalau sekolah itu bagaimana? Ungkapkan aja, nggak apa-apa. Enaknya sekolah aja sih. Ya Bu, jadi kayak terasa lebih cepat. Iya lebih cepat waktu jam iya. gitu. Oh, gitu. Soalnya kan kayak kita sibuk main, sibuk belajar ya, tiba-tiba Iya, udah cepet jam- banget kok Cepet udah waktunya pulang. gitu ya. Kayak lupa Kalau di gitu. rumah kan bosen ya itu aja kerja. Ya bosen kalau di rumah palingan main HP, Main HP, tidur, main. Iya. Iya. Diulang-ulang main HP tidur. Tapi main. kalian bantuin nggak uminya Iya, atau ibunya kadang buka puasa. Kadang menyiapkan, bantuin milih makanan beli. siapin bukaan. bantuin Kalau mikir sahur apa besok. Iya, buka iya. apa. Iya. Ya soalnya kata mama kayak, ih bingung lagi besok makan apa ya. Biar nggak repot nanti sama. Mau makan ini sudah kemarin makan ini. Oh iya itu Gitu. Buat lebih banyak beli atau buat? buat. Buat apa? Kadang sayur, lauk, udang, ayam gitu-gitu ya. Kalau bukaannya, takjilnya? Takjilnya Kalau beli. kalau Takjil beli. iya tadi beli. Oh. Iya. Soalnya Jarang buat. kalau buat tuh kayak repot itu- banget. Iya. Ya kayak ini udah jam berapa nanti ini. Jadi kalau mau lebih cepet tuh ya harusnya beli. Gitu. Beli. Terus kalau kalian makan nasinya, makan beratnya itu kapan? Apakah Habis langsung? tarawih. Pulang tarawih. Iya, pulang tarawih. Azan langsung makan nasi. Makan nasi. Habislah sesuatu maghrib. Pas Jadi kayak maghrib bukan makan- tuh Oh, kayak- berarti sebelum tarawih. Ya sebelum tarawih. Karena kalau tarawih capek jalan naik turun gunung. Terus tarawih itu kayak tinggal nyemil aja gitu loh Bu. Ngemil tidur. Iya. Jangan lupa gosok gigi, ya kan? Itu penting karena kalau enggak gigi kalian bisa sakit karena kita habis makan manis-manis kan buat energi kita, ya kan? Ada 12 jam ya, sekitar 12 jam kita berpuasa tidak makan dan tidak minum gitu ya. Selain tidak makan dan tidak minum juga menahan diri. Emosi. Iya, emosi harus sabar. Berkata yang tidak. Emangnya di bulan Ramadan harus berkata tidak? Enggak sih, Bu. Janganlah ya, anak mutiara Rama tuh no untuk berkata kasar, ya kan? Apalagi berkata yang binatang-binatang. Itu jangan gitu ya. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai lah kita
berkata seperti itu. Oke, kita sepertinya semakin terakhir aja ya. Tadi sudah disampaikan juga, kita berbincang-bincang dengan siswi SJT Mutiara Rahma kelas 5 yang berbagi ilmunya bagaimana trik untuk bisa menahan lisan dan hati kita selama di bulan Ramadan dan di luar Ramadan gitu ya. Ternyata luar biasa sekali teman-teman kita ini bisa berpikir positif dengan usianya yang sekarang ini, karena sangat jarang sekali orang tuh bisa berpikir positif gitu ya untuk bisa menahan namanya kesabaran, karena kesabaran itu kan tidak ada kata batasnya. Tapi Rasulullah itu mengajarkan suri teladan kita ya, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk namanya kesabaran. Pasti di bawah kesabaran tuh pasti ada, oh ini maksudnya, tujuannya seperti ini gitu ya. Intinya adalah ujian kita itu nggak sebanding ujian yang didapatkan oleh Rasulullah ya. Salah satunya adalah Rasulullah itu sudah dari kecil aja sudah yatim, terus di usianya berapa udah ditinggal lagi sama ibunya, terus itu jatuh sama oleh pamannya gitu ya. Bukan keluarga yang sangat kaya, tapi bagaimana Rasulullah tuh harus bekerja juga. Bekerjanya apa? Menjaga apa? Domba, ya kan? Gembala domba. Mengembala domba, punya tetangganya atau punya pamannya gitu ya. Terus betul-betul kita diajarkan sangat sederhana gitu ya. Itulah suri teladan kita Rasulullah gitu ya. Semoga kita benar-benar menjadi manusia ya, yang bisa meniru Rasulullah. Terus kita bisa menerapkan di kehidupan kita sehari-hari, terutama menjaga lisan dan hati ini ya. Rasulullah itu tidak pernah berpikir negatif gitu ya, selalu positif dan mengajarkan kita terus belajar dan belajar sampai kita nanti sampai ke yang lahat. Udah putus sudah amalan kita ya kan gitu. Baik, itu saja. Teman-teman mungkin ada pesan kali ya sebelum kita tutup gitu buat teman-teman ya, baik itu bulan puasanya, baik itu mungkin apa aja boleh. Silakan berpesan kepada teman-teman. Siapa mau duluan? Hadis bisa nggak Bu? Apa? Hadis. Boleh, kalau mau nanti disampaikan hadis juga boleh. Siapa mau duluan? Saya. Iya boleh. Okay. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, luar biasa. Oke, lanjut ya. Silakan memberikan pesan. Kita kalau Ramadan bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi kita juga belajar untuk menjaga lisan dan hati kita. Masya Allah. Oke, selanjutnya. Di bulan Ramadan bersihin aja pikiran kotor-kotornya. Positive thinking aja. Positive thinking. Iya, semoga kalian tetap istiqomah ya. Kita sama-sama belajar, bukanlah hanya Bu Sumi saja, tapi kalian juga. Kalian sebarkan hal yang baik kepada teman-teman kalian. Kalau misalkan ada temen yang ada kurang suka atau apa, tetap didekatin, jangan dijauhi, jangan didiamin gitu ya, karena biasanya teman-teman yang seperti itu butuh perhatian sebenarnya gitu ya. Oke, itu saja dari kita. Terima kasih banyak teman-teman Smartara yang sudah mengikuti podcast kita, bukan hanya JSJT Mutiara Rahma saja, tapi podcast-podcast yang lainnya tetap diikutin. Sampai jumpa lagi di lain waktu di tema berikutnya di teman-teman yang berbeda. Terima kasih banyak atas waktunya dan kehadirannya. Semoga bermanfaat apa yang sudah kalian sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada salah-salah kata dari penyampaian dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.